Oke anak-anak, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah sampai ke struktur teks tanggapan yang ada 3 itu. Yang pertama konteks. Konteks itu apa yang akan ditanggapi, di mana misalnya kalau misalkan yang ditanggapi tempat, terus peristiwa yang terjadinya apa, itu adalah konteks. Deskripsi adalah apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau bagaimana sih kejadian terrealisasinya atau peristiwanya kamu deskripsikan. Lalu penilaian, baru masuk ke penilaian ya, bagian memuji, mengkritik, itu adanya di penilaian. Itu adalah struktur teks tanggapan. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 94. Kita masuk ke bahasa dalam teks tanggapan. Jadi yang namanya memberi tanggapan atau menanggapi itu ada memberi pujian, ada juga ya mengkritik. Nah, gitu ya. Nih, di kelas 7 kamu sudah mempelajari teks deskripsi. Kemampuan mendeskripsikan diperlukan saat menyusun teks eksposisi tanggapan makna. Misalnya menggambarkan perasaanmu terhadap sesuatu. Jadi pada teks tanggapan kali ini kalian dibutuhkan juga nih pengetahuan tentang teks deskripsi. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu itu ya. Terus contohnya kayak bagaimana perasaan kamu tentang lagu yang kamu dengarkan misalnya. Nah, terus banyak orang yang menjawab dengan ya lagunya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu namanya, itu jawaban semacam ini menunjukkan ketidakmampuan mendeskripsikan sesuatu. Itu namanya gak bisa mendeskripsikan. Gimana gitu tuh kayak gimana, itu bukan suatu jawaban. Jadi misalnya bagaimana tanggapanmu terhadap lagu baru si A, jadi jawabannya adalah seperti ini. Menurut saya lagu baru si A sangat sangat menggambarkan isi hati remaja saat ini, dimulai dari kegelisahan, dari mulai rasa putus asa sampai rasa bahagia. Nah, itu namanya mendeskripsikan. Jadi tidak ada yang namanya tanggapan dengan kalimat gimana gitu. Nah, itu namanya sudah salah ya. Oke, selanjutnya menanggapi pujian. Nah, bagaimana sih sebetulnya memberikan pujian yang baik? Jadi walaupun pujian itu sesuatu yang baik, tetapi ada kalanya orang itu memberikan pujian dengan kata-kata atau kalimat yang tidak tepat. Ya. Jadi kalau kalian menanggapi dan ingin memberi pujian, haruslah dengan kata-kata yang tepat ya. Walaupun katanya pujian, tapi banyak sekali orang yang memuji, tetapi dengan tidak tulus ya. Contohnya nih, yang pertama, memuji secara tepat itu yang pertama harus tulus, bukan basa-basi. Memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika pujian itu sungguh-sungguh, tulus, bukan sekedar basa-basi, dapat dirasakan dan orang senang dengan apa yang kamu katakan. Caranya memandang orang yang dipuji. Jadi kalau kamu pengen memuji orang secara langsung, kamu pandang orangnya. Jangan sambil kamu main HP, iya kamu bagus pakai baju itu misalnya, tapi kamunya nggak ngeliat orang itu. Nggak kayak gitu. Misalnya kalimat seperti ini, kamu bagus pakai baju itu, dengan kalimat iya kamu terlihat lebih cerah dengan pakai baju itu. Nah, itu kan lebih ada bedanya. Jadi mana yang basa-basi dan mana yang tulus itu akan kelihatan. Oh, berarti orang yang melihat itu mengamati lebih cerah. Oh, berarti dia mengamati betul-betul bahwa orang yang sedang memakai baju itu tuh lebih cerah gitu. Nah, atau juga nih, tuh kan kamu tampak lebih cerah jika memakai baju warna itu. Nah, daripada mengatakan kamu bagus memakai baju itu, ya itu ada ketulusan di situ. Kalau kamu tampak lebih cerah atau ceria, nah berarti kan orang yang memberi pujian melihat atau memperhatikan yang diberi pujian seperti itu. Paham ya? Yang kedua ada hormati, hargai. Jangan sampai niat memuji malah diterima sebaliknya. Hati-hati memuji berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang. Nah, ini bahaya banget nih. Ya, bahaya banget kalau misalnya kalian membawa-bawa suku, ras, agama gitu ya. Hindari banget itu ya. Misalnya
kamu hebat untuk ukuran orang desa, wah itu udah parah banget. Kamu hebatnya sih pujian, tetapi untuk orang desanya itu apa maksudnya? Itu namanya tidak menghargai orang. Ya memang kenapa kalau dari desa gitu ya, tidak ada orang kampung yang sepintar kamu. Nah itu juga tuh, ini menyeratkan orang desa atau kampung tidak ada yang hebat atau pintar, kan nggak kayak gitu ya. Itu namanya tidak menghormati atau tidak menghargai seseorang gitu. Tuh kan kamu terlihat cantik kalau berdandan, loh berarti kalau nggak dandan nggak cantik dong gitu kan. Jadi itu harus dihormati. Jadi kalau misalkan pengen memuji ya kamu tinggal bilang, ih kamu cantik, udah cukup, nggak usah ada embel-embel kalau berdandan gitu. Atau kamu apa namanya, terlihat lebih, kalau misalnya pengen kayak gitu ya kamu terlihat lebih fresh gitu jika memakai make up. Itu kan lebih enak didengar ketimbang kamu ngomong kamu lebih cantik ketika berdandan gitu ya. Jadi harus menghormati dan menghargai, hati-hati dengan suku, agama, ras, dan penampilan fisik seseorang, seperti itu. Lalu yang ketiga ada waktu. Jadi pujian itu harus tetap sesuai waktunya. Ada beberapa pujian yang tidak cocok dalam situasi tertentu. Jadi pastikan kalian melihat konteks peristiwa sebelum memuji seorang. Ya, maksudnya pujian yang bisa diberikan kapan saja dan ada yang harus diberikan seketika. Paling tepat pujian diberikan setelah seorang mengerjakan sesuatu. Jadi kamu kalau mau ngasih pujian itu setelah orang mengerjakan sesuatu, gitu ya. Gitu. Jadi orang itu merasa dihargai. Misalnya orang itu habis adik kamu habis nyapu, iya adek rajin ya nyapu pagi-pagi gitu kan. Nah itu namanya benar-benar pujian. Jadi setelah melakukan sesuatu kamu puji, seperti itu. Lalu yang keempat adalah berikan rasa nyaman, yaitu tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Nah ini sering banget kejadian nih. Jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Nih contohnya gini, kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Nah itu walaupun kamu niatnya baik, tetapi ini salah, nggak bisa. Jadi orang yang diberikan pujian jadi nggak nyaman. Ini orang kenapa sih mau muji tapi dia merendahkan dirinya. Nah itu memberikan rasa tidak nyaman. Jadi cukuplah sampai kamu hebat sekali sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Cukup, nggak perlu kamu memberikan embel-embel keterangan diri kamu gitu. Kalau saya mungkin, nah kayak gitu kan nggak, itu memberikan rasa tidak nyaman. Atau misalnya kamu hebat ya menang ini, kalau aku sih waktu tahun kemarin misalnya kamu hebat ya juara 2, kalau aku sih tahun kemarin juara 1. Memuji tetapi membawa diri sendiri, nah itu kan memberikan rasa tidak nyaman gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Mungkin sampai sini dulu, nanti ibu akan lanjutkan kembali. Kasih.